Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu I Gusti Agung Oka Suwaryatnyani, SE MSI AK, selaku dosen mata kuliah aplikasi komputer dan teman-teman semua. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Niluh Putri Yasafiahani Warnawa dari kelas 1F jurusan akuntansi program studi D4 akuntansi manajerial dengan NIM 211564417. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang jurnal penerimaan kas beserta contoh kasusnya. Pada saat pembahasan jurnal penerimaan kas, saya membagi menjadi 3 topik, yaitu yang pertama, adanya pengertian. Pada topik pengertian berisi tentang pengertian, jenis transaksi, fungsi, dan manfaat jurnal penerimaan kas. Yang kedua, ada format. Pada bagian format, terdapat format jurnal penerimaan kas dan cara memposting ke akun buku besar. Dan yang ketiga, ada contoh. Pada contoh ini berisikan tentang contoh soal atau kasus jurnal penerimaan kas beserta kesimpulan. Langsung saja, yang pertama adanya pengertian. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk tujuan pencatatan kas yang diterima oleh suatu bisnis dari sumber manapun. Jurnal penerimaan kas mengatur semua arus kas masuk dari organisasi bisnis. Dengan kata lain, jurnal ini digunakan untuk mencatat semua uang yang masuk ke dalam bisnis. Untuk mencatat semua arus kas keluar, jurnal lain yang dikenal sebagai jurnal pengeluaran kas atau jurnal pembayaran tunai digunakan. Selanjutnya ada jenis transaksi. Transaksi yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas antara lain, yang pertama, penjualan barang dagang yang dilakukan secara tunai. Yang kedua, penerimaan tambahan modal yang berupa uang tunai. Yang ketiga, penerimaan pembayaran piutang. Yang keempat, penerimaan pendapatan sewa yang dilakukan secara tunai. Dan yang kelima, penerimaan pinjaman yang berasal dari bank. Selanjutnya ada fungsi jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang. Jika jurnal sebelumnya digunakan untuk pencatatan transaksi kredit, maka jurnal penerimaan kas difungsikan untuk transaksi secara tunai. Selain fungsi, adapun manfaat jurnal penerimaan kas. Manfaat jurnal penerimaan kas adalah untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai dari berbagai sumber, seperti penerimaan piutang, penerimaan uang dari penjualan tunai, dan lain-lain. Pada topik pembahasan kedua, adanya format jurnal penerimaan kas. Bergantung pada kebutuhan bisnis, format jurnal penerimaan kas yang berbeda digunakan. Untuk memahami prosedur perekaman, format sederhana diberikan di bawah ini. Tujuan dari berbagai kolom pada jurnal penerimaan kas di atas dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, adanya date. Kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal penerimaan uang tunai oleh bisnis. Yang kedua, ada account credit. Kolom akun yang dikreditkan digunakan untuk memasukkan judul masing-masing akun tempat penerimaan uang tunai. Yang ketiga, adanya posting reference. Kolom referensi posting digunakan untuk menuliskan jumlah akun buku besar pada saat posting. Yang keempat, adanya cash. Kolom kas digunakan untuk mencatat jumlah kas yang diterima. Yang kelima, ada diskon. Kolom diskon digunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai yang diterima. Yang keenam, ada sales. Kolom penjualan digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan secara tunai. Yang ketujuh, adanya account receivable. Kolom piutang dagang digunakan untuk mencatat kas yang diterima dari pelanggan. Dan yang kedelapan, adanya sunrise. Kolom akun bermacam-macam digunakan untuk mencatat kredit ke setiap akun yang tidak terdapat kolom khusus.
Selanjutnya ada cara memposting ke akun buku besar. Prosedur posting jurnal penerimaan kas dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, jumlah kolom kas dibukukan sebagai debit ke rekening kas di buku besar. Yang kedua, total kolom penjualan diposting sebagai kredit ke akun penjualan di buku besar umum. Yang ketiga, jumlah pada kolom piutang atau account receivable merupakan penerimaan kas dari debitur. Yang keempat, kolom total piutang dagang diposting sebagai kredit ke akun piutang di buku besar. Yang kelima, setiap jumlah di kolom sunrise atau serba-serbi diposting sebagai kredit ke akun yang sesuai di buku besar. Total akun sunrise tidak diposting. Yang keenam, tidak ada jumlah individu di kolom kas dan penjualan yang diposting. Seperti jurnal lainnya, jurnal penerimaan kas diposting dalam 2 tahap. Setiap entry dalam kolom piutang usaha harus diposting setiap hari ke buku besar piutang usaha pembantu. Saat akun-akun ini diposting, nomor akun dimasukkan ke kolom referensi posting dalam buku besar pembantu. Referensi pos adalah CR-8 yang menunjukkan bahwa entry tersebut berasal dari halaman 8 jurnal penerimaan kas. Topik pembahasan ketiga ada contoh soal atau kasus. Catat transaksi berikut dalam jurnal penerimaan kas. Pertama, pada tanggal 1 Desember menerima 500 dari A&Co sebagai pelunasan penuh akunnya sebesar 525. Yang kedua, pada tanggal 4 Desember menerima 4.600 dari Sam&Co dan memberikan diskon sebesar 50. Yang ketiga, pada tanggal 8 Desember menerima 150 sebagai bunga investasi. Yang keempat, pada tanggal 15 Desember, penjualan tunai untuk paruh pertama bulan itu sebesar 1.800. Yang kelima, pada tanggal 23 Desember menerima pembayaran sebesar 700 dari A&Co untuk barang yang dijual secara kredit, mendapatkan diskon sebesar 30. Yang keenam, pada tanggal 24 Desember menjual perlengkapan kantor dan mendapatkan kas sebesar 70. Yang ketujuh, pada tanggal 25 Desember menerima uang tunai sebesar 1.600 dari Beauty Supply Corporation dan memberikan diskon tunai sebesar 100. Dan yang kedelapan, pada tanggal 31 Desember penjualan tunai untuk paruh kedua bulan tersebut sebesar 2.200. Setelah diposting, inilah tabel jurnal penerimaan kasnya. Pada tanggal 31 Desember menjadi total di bagian debit, khususnya di cash sebesar 11.950 dan di diskon sebesar 205. Dan pada bagian kredit, pada bagian sales yaitu sebesar 4.000, pada bagian account receivable sebesar 7.605 dan pada bagian sunrise sebesar 550. Itulah tadi sedikit materi mengenai jurnal penerimaan kas beserta contoh kasusnya. Demikian pula presentasi ini saya sampaikan. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua.